Oke, pertama itu kita kalau melihat pada waktu itu bagaimana orang Israel itu ada di dalam tanah Mesir, ya kan, sebagai budak pada waktu itu. Nah, segitu ternyata pada waktu mereka itu dijadikan budak, mereka itu yang namanya budak pasti tidak ada yang namanya harga diri. Oleh apa itu mereka ya istilahnya itu tidak dihargai dan tidak sebagainya. Lalu kalau kita ngelihat di dalam Kejadian 15 ayat 13, tolong dibuka. Ini masa pandemik masih lama ya ini ya, sudah 2 tahun ini almost. Ya, Tolong Patrick, bacain Patrick. Kejadian 15 ayat 13, demikian firman Aha. Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oke, baik, puji Tuhan. Ini pada waktu itu Allah sudah memberikan suatu nubuatan kepada siapa ini, Abraham ya. Meskipun Abraham waktu itu anak aja belum ada, namun sudah dinubuatkan. Nah, ini kita melihat bagaimana Allah itu membebaskan Israel dari bangsa budak menjadi suatu bangsa yang merdeka, saudara. Nah, namun ternyata dalam perjalanan ini menjadi bangsa yang budak, menjadi bangsa yang merdeka, ternyata tidak seindah atau tidak segampang yang orang Israel pikirkan, dan hasilnya pun terakhir kurang memuaskan. Mari kita melihat apa yang terjadi. Pertama, di Keluaran 16. Di Keluaran 16, kalau saudara baca, itu orang Israel pada waktu itu salah satu adalah menggerutu. Nah, mereka pernah bilang begini, mereka itu bilang begini, dulu pada waktu kami jadi budak nih, ya kan, itu kami masih makan daging dan ini dan itu. Namun kami sekarang makanannya aja susah dan ini dan itu, saudara. Ya kan? Nah, ini menandakan seperti kita, saudara. Kadang kita ini sudah dibebaskan menjadi manusia yang apa itu merdeka dari dosa, namun kita ini nggak appreciate. Kita ini tidak menghargai arti dari pembebasan tersebut. Bahkan kalau saudara ngelihat orang itu kadang gini, dulu ya sebelum aku terima Yesus nih, saya ini masih bisa gini, bisa begitu, bisa begini, sama seperti orang Israel yang lakukan pada waktu itu. Ya memang kalau kita dibebaskan harus ada harga yang dibayar, saudara. Namun ingat, ujung-ujungnya adalah keselamatan. Kalau hari ini kita nggak mau bayar harga, ya ujung-ujungnya adalah maut. Itu it's your choice, saudara. Demikian juga dengan orang Israel. Nah, kita belajar nih dari orang Israel, jangan sampai karena masa-masa lalu nih, masa-masa lalu lebih enak, lalu kita menggerutu cuma karena hal-hal duniawi, saudara. Lalu kedua, apa kesalahan Israel pada waktu itu adalah menyembah Allah-Allah lain. Dan parahnya pada waktu itu Harun juga ikut-ikutan, saudara. Itu ada di dalam Keluaran 32 waktu itu, saudara. Nah, pada waktu itu, kalau nggak salah, waktu itu Musa kan naik ke Gunung Sinai menerima perintah Allah kan. Lalu segitu berapa puluh hari lamanya karena Musa belum datang, belum turun. Segitu rakyat Israel ini mulai marah nih, lalu minta Harun untuk membuatkan suatu lembu dari emas. Dibuatlah akhirnya lembu dari emas dan disembah di sana. Nah, ini saudara, ini merupakan suatu apa itu kekejian di mata Tuhan. Kalau kita hari ini, Pak, saya tidak menyembah, namun kita tidak menyembah patung, itu memang benar. Namun kita menyembah uang, ya sama saja, saudara. Artinya itu begini, saudara. Dulu Israel pada waktu ditinggal sama Musa ke atas untuk menerima 10 perintah Allah itu ya, ini kan vacuum kepemimpinan, ya kan. Namun apa yang Israel lakukan adalah menyembah Allah lain, sama dengan kita. Mungkin kita hari ini, Pak, pandemik, Pak, tidak ada gereja. Mungkin saya ya cari-cari ini. Nah, cari-cari hobi atau cari-cari kerjaan, akhirnya itu bisa menjadikan berhalanya kita, saudara. Padahal yang mendatangkan rezeki itu bukan
bukan dari berhala yang mendatangkan rezeki, mendatangkan nasib baik, atau memutar nasib kita. Itu adalah Allah, saudara. Oleh karena itu, kadang kalau doa kita tidak dijawab, bersabarlah. Seperti Israel ditinggal pemimpinnya, ya kan mungkin mereka pada waktu itu 40 hari tidak melihat mujizat, 40 hari begini dan begitu. Akhirnya mereka nggak sabaran menyembah Allah lain. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu. Kalau doa tidak dijawab, ya bersabarlah, saudara. Lalu kita ngelihat kesalahan ini apa itu Israel yang ketiga pada waktu itu adalah pengkhianatan, rebellion. Itu ada di bilangan berapa ini? 16. Nah, bilangan 16 itu disebutkan bagaimana pada waktu itu Bani Korah dan kawan-kawannya, ya kan, itu mereka memberontak kepada Musa. Nah, kenapa mereka memberontak kepada Musa? Karena mereka bilang begini, kok sampai hari ini nih sudah hampir puluhan tahun kok nggak ada mujizat, nggak ada sampai tanah, gini gitu. Nah, begini saudara, seperti mungkin kita hari ini, kan visi gereja kita ini jelas nih visinya dari Tuhan. Nah, emangnya untuk mencapai visi itu apakah kita bekerja dalam 1-2 minggu lalu terjadi? Enggak, saudara. Visi itu bisa dicapai kalau kita ini sudah matang di dalam diri kita ini. Visi yang Tuhan berikan itu ya saudara ya, itu bukan suatu sembarangan yang hari ini kasih visi besok jadi. Enggak, saudara. Namun kalau kita dikasih visi itu artinya kita akan diproses. Saudara lihat di dalam Bible, tidak ada tokoh ya yang tidak diproses. Semua tokoh itu diberikan visi dan mereka pasti diproses. Nah, tokoh di Bible ada satu yang tidak mungkin yang hidupnya enak nggak diproses. Namanya itu adalah anaknya Raja Daud, yaitu Salomon. Salomon kalau kita ngelihat dari lahir sudah enak loh saudara, tidak diproses, lalu kaya, banyak istri dan sebagainya. Nah, namun apa yang terjadi pada akhir hayatnya itu, saudara, Salomon itu menyembah Allah-Allah lain. Karena dia mengikuti istrinya, gundiknya, dan sebagainya, hatinya bercabang-cabang. Nah, itu Tuhan Allah nggak suka, saudara. Lalu pada akhir hayatnya Salomon juga tidak ditulis dia itu bertobat atau tidak. Nggak ditulis loh, saudara. Meninggalnya pun juga dikatakan cuma berumur sekian meninggal. Nah, cuma begitu saja, saudara. Dan apa itu dosanya itu masih ditulis dosanya setelah itu meninggal. Tidak ditulis pertobatannya Salomon. Nah, tapi kalau di kitab-kitab lain itu seperti kitab Peratapan, kitab Pengkhotbah dan sebagainya, itu ada yang ngomong itu tulisannya Salomon. Namun tulisannya Salomon itu tulisan tentang penyesalan, bukan tentang pertobatan. Itu nanti kita ngomong lagi lah ya, saudara ya. Nah, kita balik lagi nih, saudara, tentang apa itu pemberontakan. Nah, pemberontakan itu begini, saudara. Pada waktu itu kan siapa ini Bani Korah sudah puluhan tahun nih Musa. Apakah kamu sengaja nih bawa kita ke sini untuk mati di padang gurun? Ya kan, lalu mereka memberontak untuk menggantikan Musa. Padahal Musa ini ditunjuk oleh Allah untuk memimpin mereka. Nah, sama seperti kita, saudara, gambarannya. Kita, Pak, saya ini sudah ikut gereja beratus-ratus tahun, puluhan tahun, belasan tahun, tetapi kok visinya nggak jadi. Saya ini bosan, jangan-jangan Pak Fengki salah lagi, gini. Lalu mulai menghasut lah, mulai gini. Nah, itu hati-hati juga, saudara. Kalau saudara memang sudah yakin di sini, ikutilah visi, saudara. Karena visi itu memang harus dibayar. Bayarnya ya apa? Ya karakter kita. Salah satunya taat, setia, dan jangan memberontak. Karena Allah tidak suka orang memberontak, saudara. Nah, ini 3 kesalahan orang Israel ya, saudara ya. 3 kesalahan yang bisa saya ingat. Lalu, karena 3 kesalahan ini, saudara, janji Allah itu pun itu tetap digenapi, namun terbatas.
Tadinya kan ini mau dikeluarin semua. Akhirnya setelah 40 tahun perjalanan, yang bisa masuk itu adalah Yosua dan Kaleb dan generasi kedua. Selain itu, Allah musnahkan semuanya. Cuma bisa Musa cuma bisa melihat tanah, namun dia tidak bisa masuk tanah. Lalu yang lain-lainnya yang suka menggerutu generasi pertama, apalagi ngelihat saja enggak, saudara. Namun generasi kedua ini menerima janji Allah. Yosua dan Kaleb juga menerima janji Allah. Nah, kita perhatikan begini, saudara. Kenapa generasi kedua, Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb ini, saudara, ini adalah orang yang pegang dan teguh. Meskipun puluhan tahun dia tetap percaya janji Allah. Makanya Allah, karena Yosua dan Kaleb, kamu percaya kan? Ini nih, aku buktikan. Ini nih, aku kasih lihat. Ini nih, aku kasih kamu. Ya. Nah, lalu generasi pertama, kenapa kok dihapuskan? Karena generasi pertama ini daripada mengotori generasi kedua, lebih baik generasi pertama dilenyapkan saja, saudara. Nah, kita sebagai generasi, anggaplah generasi pertama, mungkin juga ada generasi kedua, kayak generasi pertama, jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi kedua, saudara. Berpeganglah teguh pada janji Allah, itu pasti digenapi, dan tolong sabar saja. Nah, ini way of life yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata Israel ini juga, saudara, pernah, iya kan, pada waktu dia sudah sampai di ini, mereka itu ada yang namanya pada waktu penjajahan Babel itu, ya kan, mereka diusir dari Babel, ya kan. Nah, pada waktu diusir dari Babel, saudara, itu kita ngelihat di dalam Yeremia 25 ayat 1-9, tolong Patrick bacakan. Ayat 1-9, demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa di sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Oke, baik, puji Tuhan, saudara. Nah, ini ternyata begini, saudara. Inilah bangsa Israel ya, saudara. Bangsa yang paling disayangi, tapi yang bangsa yang paling ada aja. Nah, kita ngelihat ini, karena mereka ternyata sudah sampai nih di tanah, ya kan? Tapi masih menyembah Allah lain lagi nih, saudara. Sama apa itu akhirnya Tuhan marah, ya kan? Kamu kok masih menyembah Allah lain? Kan aku yang menuntun kamu, nenek moyang kamu, sampai ke tanah ini nih, kuberikan kepadamu. Tetapi kamu ini masih menyembah Allah lain. Nah, kira-kira saudara, begini, kalau saudara bawa anak saudara, apa itu belikan rumah, ya kan? Membelikan rumah kepada anak saudara. Lalu anak saudara ini ternyata apa itu bukannya berterima kasih, tetapi malah ngomong ya enggak tentang saudara. Kira-kira saudara sakit hati enggak? Sakit hati kan. Sama Allah kita juga begitu. Kamu sudah dikasih rumah, kamu sudah dikasih apa itu bangsa yang merdeka, namun kamu masih menyembah Allah lain. Makanya aku akan hukum kamu, aku akan mendatangkan ya kan bangsa dari utara untuk mengusir kamu. Itulah pengusiran dari Babel oleh Nebukadnezar, saudara. Nah, ini saudara seperti begini cerita kira-kira hari ini saudara. Kita ini sudah di dalam suatu wadah ya kan. Nah, lalu mungkin karena masalah COVID ini, saudara, kita mulai ya pakai jimat-jimat, mungkin kita pakai ini, pakai itu. Apa itu? Namun ingatlah saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara tidak bisa memegang janji Tuhan, saudara, mungkin saudara stres, Pak, saya stres, saya perlu ini nih, mungkin saudara ke nightclub atau apa gitu. Nah, jangan seperti itu, saudara. Itu sama saja memberhalakan gitu, saudara. Nah, kalau kita seperti itu, Tuhan pasti nggak suka, saudara. Kan janjinya Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita anaknya pasti dilindungi. Ya, mungkin nyerempet-nyerempet dikit, tetapi kita pasti selamat, saudara. Nah, apa yang terjadi di Israel pada waktu itu? Mereka menyembah Allah lain, Tuhan Allah ini kan mengusir mereka lewat Najar Nebukadnezar. Lalu saudara, karena mereka bertobat, akhirnya terjadilah pertobatan kan. Nah, pada waktu terjadi pertobatan, akhirnya Israel ini dibalikin oleh Nebukadnezar ke negara mereka. Dan apa yang terjadi pada waktu itu kita ngelihat di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Tolong bacakan, Patrick. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang ini lihat saudara. Ini bangsa ini ya sudah dibebaskan lagi, dibalikin. Namun bukan rumah Tuhan yang diperhatikan, rumah mereka yang diperhatikan. Nah, ini sama nih. Jangan sampai nanti kalau kita sudah dipulihkan, jangan memperhatikan rumah kita dulu, saudara. Perhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu artinya apa? Kalau mungkin dulu adalah bait Allah dan sebagainya. Namun hari ini rumah Tuhan itu adalah karakter kita, saudara. Hati kita. Ya, kalau hari ini itu adalah bicara tentang karakter kita. Jangan sampai nanti karakter kita itu, saudara, ya kan menerima janji Allah, bukannya kita ini memperbaiki karakter kita. Setelah kita dipulihkan, bukannya memperbaiki karakter kita, bukannya memperbaiki hati kita, justru oh ini sudah terima berkat nih, mari kita jalan-jalan. Kita sudah terima berkat nih, kita mau ini dan itu. Nah itu Tuhan nggak suka seperti itu, saudara. Ini sudah pernah diceritakan di dalam Hagai. Hagai itu bagaimana Tuhan ini menuntut setelah kamu ini dipulihkan, kamu perhatikan rumahku. Kalau dulu itu bicara tentang bait Allah, namun di dalam Yesus itu bicara tentang hati kita. Perhatikan bagaimana kita ini melayani, perhatikan bagaimana kita ini bertindak, perhatikan bagaimana karakter kita ini harus seperti Yesus, saudara. Jangan mementingkan diri kita lagi karena kita sudah dipulihkan. Namun ingat, kita ini dipulihkan karena ada alasan-alasan tertentu, saudara.
Nah, lalu pada waktu itu, karena itu, coba lihat, karena mereka ini tidak memperhatikan bait Allah pada waktu itu, lalu coba dibaca di dalam Hagai 1 ya, itu ayat berapa itu 5 sampai seterusnya ya. Itu apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak ada gunanya. Karena prioritasnya salah. Jangan sampai saudara setelah kita dipulihkan karena prioritas kita salah, kita akhirnya balik lagi seperti zaman susah, saudara. Nah, kadang gini, saya pernah melihat teman ya, pada waktu dia dipulihkan, bukannya dia itu memperbaiki hati, tapi justru dia itu ingin ya mempamerkan dia itu siapa, who is she, dan sebagainya gitu. Dan itu Tuhan nggak suka, saudara. Akhirnya dalam 1 tahun dibalikin lagi seperti semula, saudara. Nah, itu bukannya saya ini, tapi itu ada kejadian benar, saudara. Oleh karena itu, marilah jaga bait Allah kita, yaitu hati kita ini, saudara. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ketiga ini, the way of life, perubahan. Nah, inilah yang ketiga itu adalah dengan lahirnya Yesus, ya kan? Lahirnya Yesus itu, kalau kita ngelihat di dalam Yeremia 31 ayat 31, itu kan sudah jelas dikatakan bahwa Allah itu akan memindahkan hukum dan perjanjian-perjanjian yang tadinya di dalam kitab-kitab atau gulungan, itu akan dipindahkan ke dalam hati manusia, saudara. Allah kan sudah jelas pada waktu itu di dalam Yeremia 31, saudara. Nah, setelah itu makanya lahirlah Yesus. Pada waktu Yesus meninggal, itu tempat bait Allah itu sudah tersobek. Jadi artinya sudah tidak ada pembatas lagi antara kita dengan Allah, saudara. Sudah tidak ada lagi. Artinya itu semua profesi, nubuatan yang pernah dinubuatkan Allah itu sudah dipenuhi di dalam diri Yesus, saudara. Kan sudah jelas dikatakan. Namun orang Israel ini menolak. Enggak, saya masih enggak mau. Saya menolak dengan itu. Saya masih stick dengan aturan-aturan yang lama, saudara. Padahal Yesus memperbaharui, saudara. Jadi yang lama itu sudah biarkan lama, enggak berlaku lagi. Yang berlaku ini di dalam Yesus, saudara. Nah, dalam Yesus itu makanya kalau kita ngelihat ini, saudara, kenapa? Orang Israel, kok kita ke Israel, saudara lihat buku yang paling susah didapat itu adalah Perjanjian Baru. Susah sekali mendapatkannya, saudara. Nah, akhirnya karena mereka menolak Yesus. Ini kan saudara nanti baca sendiri ya di Yeremia 31. Itu perjanjian yang lama sudah diperbaharui. Artinya yang lama itu sudah nggak berlaku lagi karena ada yang baru. Itulah namanya perjanjian baru. Nah, itulah semua digenapi di dalam Yesus. Nah, kalau kita menolak, hukum mana lagi yang bisa kita panut? Karena hukum lama itu, perjanjian lama itu sudah nggak berlaku lagi, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, karena bangsa Israel ini menolak Yesus, akhirnya Yesus ngomong begini di dalam Matius 8 ayat 11 sampai 12. Silakan dibaca. Dari Matius 8 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Bangsa dari barat dan timur. Pada waktu Yesus bicara ini, dia bicara itu di Israel. Artinya barat dan timur, kita ini termasuk bangsa dari timur, ya kan? Dan kita ini akan duduk bersama dengan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa kok dinamain tiga ini, saudara? Nah, Abraham inilah yang menerima janji Allah, ya kan? Lalu Ishak ini, kenapa kok Ishak? Karena pada waktu itu anak perjanjian dari Abraham itu Ishak, bukan Ismail loh. Ishak, saudara. Ismail itu ya bukan anak perjanjian, tapi Ishak. Nah, lalu kenapa Ishak itu Yakub? Karena Yakub inilah
adalah Israel, diganti namanya menjadi Israel. Jadi bangsa Israel tadinya itu yang secara agamawi. Nah, kita inilah Israel secara rohani, saudara. Nama kita sebenarnya secara rohani itu Israel. Kenapa kok Israel? Karena diperbaharui, saudara. Bukan agamawi lagi, tetapi roh kita yang diperbaharui. Itu kan Yesus juga pernah ngomong ke dalam ke wanita Samaria, bilang begini, wanita, akan tiba saatnya, dan bahkan sudah tiba saatnya, bahwa Allah Bapa itu menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara tentang peraturan-peraturan puasa dan lain-lain, tetapi bicara tentang roh dan kebenaran. Nah, roh itu artinya apa? Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya roh kita ini, saudara, itu mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya kita mempunyai karakter-karakter Kristus. Nah, kebenaran ini bicara tentang tindakan-tindakan kita, seperti berani memaafkan, melupakan, dan sebagainya. Itu bicara tentang kebenaran. Kalau kita ini mata diganti mata, darah diganti darah, itu adalah perjanjian lama. Itu memang benar. Namun di dalam Yesus kita bicara tentang kebenaran. Oleh karena itu Yesus ngomong ampuni, ampuni, dan ampuni. Sampai 7 kali 7, saudara. Itulah bicara tentang kebenaran. Nah, ini saja dari COVID ini, saudara. Ada juga dulu ternyata Israel ada new way of life, yaitu keluar dari Mesir, dari budak menjadi bangsa yang merdeka. Namun mereka fail. Lalu karena sudah masuk di dalam ini, ternyata mereka menyembah Allah sehingga diusir dari Babel, ya kan, diusir ke Babel oleh raja pada waktu pemerintahan Raja Nebukadnezar. Pada waktu dibalikin pun ternyata masih tidak memperhatikan Bait Allah, pembangunan Bait Allah. Itu kesalahan yang kedua. Nah, lalu ketiga, dengan datangnya Yesus mau restoration of faith yang tadinya menyembah secara agamawi oleh Yesus diganti di dalam roh dan kebenaran, mereka menolak juga. Nah, inilah jangan pelajaran-pelajaran kita mungkin hari-hari ini seperti Israel, saudara, di mana kita berjalan dengan COVID, suasana tidak menentu dan sebagainya. Namun percayalah, kita berjalan dengan Tuhan. Amin.